Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan yang sehat semua ya. Oh iya, Bapak selalu mengingatkan agar kita tetap selalu pakai masker, cuci tangan, dan tetap jaga jarak agar kita semua terhindar dari COVID-19 yang lagi menjadi pandemi ya. Oke. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita. Siapkan alat tulisnya, konsentrasi, dan selamat menyaksikan penjelasan Bapak dalam video ini. Selamat menyaksikan. Kita akan mulai pembelajaran kita tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di kelas sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang pecahan senilai. Misalnya kalau ada suatu persegi panjang dibagi dua, satu diarsir, itu bisa ditulis jadi 1/2. Satunya pembilang, 2 penyebut. Kalau dibagi 4 sama besar, 2 diarsir, bisa ditulis jadi 2/4. Coba perhatikan antara daerah yang diarsir 1/2 dengan 2/4 besarnya sama. Bisa ditulis 1/2 itu senilai atau sama dengan 2/4. Itu untuk mengulas pembelajaran di kelas 4 sebelumnya. Kalian juga di kelas 4 telah mempelajari bagaimana menjumlahkan atau mengurangkan pecahan dengan penyebut yang sama. Misalnya 2/5 ditambah 2/5. Nah, penyebutnya sudah sama ya, sama-sama 5. Berarti tinggal dijumlahkan saja pembilangnya. 2 ditambah 2 sama dengan 4/5. Ya, karena penyebutnya sudah sama. Sekarang contoh lain, misalnya 5/6 dikurang 1/6. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tulis penyebutnya 6. Pembilangnya tinggal dikurang saja. 5 dikurang 1 sama dengan 4/6. Begitu ya waktu di kelas 4. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal dikurang atau ditambah saja pembilangnya atau bilangan yang di atas. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau penyebutnya tidak sama? Misalnya 1/2 ditambah 3/5. Nah, ini bagaimana? Penyebutnya tidak sama ya, 1/2, satunya 5. Coba bagaimana? Baiklah, kita akan mempelajari pada bagian berikut ini. Kita akan membahas pecahan senilai dulu. Di kelas sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana mencari pecahan senilai, yaitu dikali dengan bilangan yang sama. Nanti akan kita cari penyebutnya yang sama. Kita kali 5 misal 10 ya. Jadi 1/2 itu senilai dengan 5/10. Kita coba dulu. Sekarang yang pecahan yang satu lagi 3/5. Coba kita sama-sama kali dengan supaya 10 kali 2 ya. Jadi 3 kali 2 6, 5 kali 2 10. Nah, udah sama kan? Jadi sudah berubah, kita ambil 1/2 senilai dengan 5/10. Jadi kita tulis ulang soalnya 1/2 ditambah 3/5. 1/2-nya kita ubah menjadi pecahan senilai 5/10. 5/10. Terus 3/5-nya kita ubah menjadi 6/10. 6/10. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, seperti bagian sebelumnya, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 5 tambah 6 sama dengan 10 ya, penyebutnya 5 tambah 6, 11. Selesai, gitu ya. Mudah-mudahan bagian ini mengerti. Selanjutnya kita akan menjumlahkan pecahan dengan penyebut berbeda dengan cara mencari KPK-nya terlebih dahulu. Jadi
Kita menyamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK atau singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Ya, singkatan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Sekarang kita ambil lagi contoh yang tadi, 1/2 tambah 3/5. Ya, penyebutnya berbeda, satunya 2, satunya 5. Kita akan mencari kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dengan 5. Sekarang kelipatan 2. Coba kita cari 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kelipatan 5, 10, 15, dan seterusnya. Coba perhatikan kelipatan 2 dan kelipatan 5. Bilangan apa yang pertama sama? Itu disebut dengan KPK. Bilangannya sama adalah 10. Jadi KPK dari 2 dengan 5 adalah 10. Setelah ketemu KPK-nya, kita tulis ulang dulu ya soalnya. 1/2 ditambah 3/5 sama dengan KPK-nya tadi berapa? Penyebutnya diganti dengan KPK-nya kan 10. Jadi penyebutnya ganti dulu dengan angka 10. Ya. 10 yang pertama bagikan dengan 2. Ingat ya, dibagi bukan dikali, dibagi 2, 10 bagi 2 5, terus baru dikali atasnya. 5 kali 1 5, ya begitu. 10 yang kedua dibagi 5 berapa? Dibagi ya, 10 bagi 5 2, terus dikali atasnya 2 kali 3 6. Oke, kalau udah sama tinggal dijumlahkan saja pembilangnya. 5 ditambah 6 11. Selesai ya, mudah-mudahan bagian ini masih mengerti. Baiklah anak-anak, kita telah selesai belajar pada bagian ini bagaimana menjumlahkan pecahan dengan penyebut berbeda dengan menggunakan pecahan senilai ataupun dengan KPK. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan kita akan meneruskan pembelajaran kita di hari berikutnya. Sampai jumpa.